Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Fitri, NIM 210979, Prodi Manajemen kelas RA6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi SENM CTMP. Baik, mari simak videonya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membahas materi teori ekonomi dari kelompok 1 sampai kelompok 6, yang yaitu pertama, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi terdapat definisi komunikasi dalam organisasi, fungsi komunikasi dalam organisasi, tujuan komunikasi dalam organisasi, dan kesimpulan. Definisi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai petunjuk dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Fungsi komunikasi dalam organisasi: 1. Mengarahkan ketetapan, 2. Memberikan arahan instruksi memimpin dan mengembangkan usaha, 3. Mengelola informasi yang berasal dari dalam dan luar negeri, 4. Mengomunikasikan dan mengasosialisasikan budaya informasi. Tujuan komunikasi organisasi: 1. Menyatakan pikiran, pandangan dan pendapat, membagi informasi atau information sharing, 3. Menyatakan perasaan dan emosi, 4. Tindakan koordinasi. Kesimpulannya, komunikasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri, baik internal maupun eksternal. Komunikasi organisasi meliputi orang dan sikapnya, perasaan, hubungan, dan keterampilan skillnya. Selanjutnya, definisi kerja tim dalam organisasi adalah sekelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan melakukan kerjasama tim daripada dilakukan sendiri. Tujuan kerja tim dalam organisasi. Tujuan bekerja dalam tim antara lain untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja dalam organisasi. Selanjutnya ada jenis kerja tim dalam organisasi, terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Tim formal, 2. Tim vertikal, tim horizontal, tim dengan tugas khusus, tim mandiri, dan tim pemecahan masalah. Di sini ada keuntungan kerja sama tim dalam organisasi. Keputusan yang berkualitas tinggi, meningkatkan komitmen untuk penyelesaian dan perubahan, menurunkan tingkat stres dan kompetisi internal yang merusak, memperbaiki fleksibilitas dan respon dalam tim organisasi. Kesimpulannya adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan melakukan kerja sama tim daripada dilakukan sendiri. Nah, materi selanjutnya ada komitmen organisasi. Yang dibahas pengertian komitmen organisasi, bentuk-bentuk komitmen organisasi, ciri-ciri komitmen organisasi, fungsi komitmen organisasi, dan yang terakhir ada kesimpulan dari komitmen organisasi. Pengertian komunikasi organisasi. Tujuan bekerja dalam tim antara lain untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja dalam tim komunikasi organisasi. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk komitmen organisasi. Keputusan yang berkualitas tinggi, meningkatkan komitmen untuk penyelesaian dan perubahan, menurunkan tingkat stres dan kompetisi internal, memperbaiki fleksibilitas dan respon dalam tim organisasi. Selanjutnya ada ciri-ciri komitmen organisasi. Tim formal, tim vertikal, tim horizontal, tim dengan khusus, tim mandiri, dan yang terakhir ada tim pemecahan masalah. Nah, ada fungsi komitmen organisasi. 1. Definisi kerja tim dalam organisasi, tujuan kerja tim dalam organisasi, jenis kerja tim dalam organisasi, keuntungan kerja tim dalam organisasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah
Komunikasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri, baik internal maupun eksternal. Komunikasi organisasi meliputi orang dan sikap, perasaan, hubungan, dan keterampilan skill. Nah, materi keempat ada pengendalian. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen pengendalian, dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Jenis-jenis pengendalian: 1. Pengendalian produksi, 2. Pengendalian persediaan, 3. Pengendalian kualitas, 4. Pengendalian ongkos, dan yang terakhir ada pengendalian karyawan. Nah, ada komponen pengendalian. Terdiri atas 5 komponen pengendalian. 1. Lingkungan pengendalian, 2. Penaksiran resiko, 3. Aktivitas pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, dan yang terakhir ada pemantauan. Nah, kesimpulan dari materi keempat, pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian merupakan salah satu tugas dari manajemen. Nah, di materi kelima kita akan membahas tentang evaluasi. Materi pertama yaitu definisi evaluasi, fungsi evaluasi, tujuan evaluasi, dan kesimpulan. Definisi evaluasi. Evaluasi mengacu pada tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Menurut definisi tersebut, istilah evaluasi menunjukkan atau mengandung arti suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu. Baik, adapun fungsi evaluasi. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya. Evaluasi memberikan informasi terhadap definisi alternatif kebijakan baru, termasuk dalam pemecahan masalah. Evaluasi memberikan informasi terhadap tujuan evaluasi untuk dapat mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap sesuatu kompetensi yang telah ditentukan, sebagai alat dalam memperbaiki suatu kebijakan terkait kegiatan dan rencana yang telah ada. Karakteristik evaluasi program. 1. Proses kegiatan evaluasi program tidak menyimpang dari akidah. Peneliti harus berpikir secara sistematis. Perlu adanya identitas komponen, menggunakan kriteria, kesimpulan atau hasil evaluasi. Baik, kita memasuki materi terakhir, yaitu teknologi informasi. Adapun pembahasannya yaitu tentang pengertian teknologi informasi, tujuan teknologi informasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pengertian teknologi informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun pembayaran informasi. Misalnya media cetak, penyebaran informasi sekarang mulai beralih ke media online. Teknologi informasi terdiri dari 6 teknologi fungsi, yaitu 1. Capture atau penangkap, processing atau pemroses, generation atau menghasilkan, 4. Stroke, 5. Retrieval, dan yang terakhir adapun tujuan teknologi informasi diciptakan adalah untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pekerjaan, dapat memecahkan masalah yang dihadapi pengguna, membuka kreativitas dan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Ada 4 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan, yaitu fungsi operasional, fungsi monitoring and control, fungsi planning and decision, dan 4. Fungsi communication. Kesimpulannya, teknologi informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun penyebaran informasi. Teknologi informasi diciptakan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pekerjaan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.